Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, syukur kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat Allah berupa nikmat iman, la ilaha illallah, dakhala jannah, yang akan masukkan kita ke dalam surga. Qul wallahu ahad, qul kulum min indillah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itulah kalimat thayyibah yang sangat agung, yang sangat suci, dan itu merupakan syarat masuk surga, tidak bisa ditawar-tawar. Itulah keimanan anugerah Allah yang paling tinggi, yang harus kita zikirkan setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itulah dimaksud tujuan diciptakan semua alam semesta ini, semua jagat raya dan isinya, 7 langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tujuannya adalah mengesahkan Allah. Qul wallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah tujuan utama, tujuan sesungguhnya diciptakan langit dan bumi, hanyalah untuk mensucikan Allah dengan kalimat yang kalimatul aula, kalimatul asmi, kalimatun nubuwah, kalimatun thayyibah, kalimatun dakhala jannah, la ilaha illallah. Qul kullu min indillah. Musabibul asbab, kausa prima, Allah yang maha mutlak. Mutlak itu tetap tidak akan habis karunia-Nya, al-wasi'nya karunia-Nya, fadilahnya tidak akan pernah habis. Contohnya adalah oksigen. Dia dikeroyok oleh jutaan mobil motor, hewan, manusia, dikeroyok itu oksigen sebagai zat nyawa, nafas. Tidak ada oksigen mati. Dicekik leher mati karena oksigen tidak ada. Diprof daripada hidung mati, masuk buang diri ke laut mati karena apa? Oksigen tidak ada. Gantung diri mati karena dicekik itu oleh tali itu daripada leher kita, mati karena tidak masuknya oksigen ke dalam tubuh kita. Ini pendengar rahmatullah. Apakah pernah terdengar cerita oksigen habis? Tidak ada. Itulah zat Allah. Zat Allah adalah mutlak. Mutlak, tidak pernah berkurang, tidak pernah bertambah, tetap konstan. Itulah namanya mutlak. Dia pemilik harta, pemilik kekayaan, pemilik materi, semua ada milik Allah, mutlak. Kalau manusia tidak mutlak, itu memiliki jabatan, memiliki harta, tidak mutlak, buktinya dia mati, harta jadi royokan anak, istri, kerabat.
harta meninggalkan kita, yakni kena tsunami, kena likuifasi, diisap bumi, kena gempa bumi, hancur rumah. Tidak bisa kita mengklaim diri sebagai pemilik mutlak daripada harta, tidak bisa. Yang milik mutlak adalah Allah. Allah al-mutlakun. Harus, wajib itu sifat Allah. Ar-Rahman mutlak, Al-Aziz mutlak, Al-Khaliq mutlak, Al-Bari'u mutlak, Al-Hafid mutlak. La ilaha illallah juga mutlak. Mutlak itu tetap, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa berubah. Itulah namanya al-mutlaqun, merupakan ciri karakteristik Allah. Semua sifat wajib bagi Allah itu mutlak, tidak pernah kehabisan kasananya. Ini pendengar yang rahmati Allah, sehingganya kita harus mensucikan Allah. Tidak pernah habis Allah, tidak pernah hancur Allah. Allah kokoh, al-matin, kokoh, al-matin, maha kokoh. Allahu al-matin, kokoh mereka, mutlak. Allah bisa datangkan angin untuk menghancur, leburkan. Satu contoh, kaum Ad, 7 hari 8 malam, hancur mereka. Angin yang putar-putar dengan kecepatan tinggi. Mutlak Allah. Kalau suatu kaum sudah tidak menghiraukan lagi seruan para nabi, seruan para warasatul anbiya, waris nabi-nabi, ulama, ustaz, tunggu. Allah akan datangkan kemutlakannya berupa datang angin puting beliung, habis mereka masuk ke dalam lorong rumah-rumahnya kaum Ad, kaumnya Nabi Hud adalah kokoh di gunung-gunung cadas, tapi tadi dia dihajar oleh angin, masuk di lorong-lorong, masuk di pintu-pintunya, habis dihajar mereka, tumbang mereka seperti tumbangnya pohon kurma. Ini pendengar yang rahmati Allah, itulah kemutlakan Allah. Allah Maha Pengasih tentu, tapi kalau kita tidak menghiraukan seruan para al-amya, seruan sholat berjamaah di masjid, tunggu Allah akan azab kita. Karena kita sudah keterlaluan, sangat keterlaluan. Dikasih hati, pendengaran, penglihatan, otak, akal, tidak bisa mampu mencerna kalimatul uzza, kalimat perintah Allah. Ini pendengar rahmati Allah. Bisa menunggu datangnya azab kita ini. Hayya 'ala shalah, terdengar suara azan, tidak pernah bergeming pun ini. Mendengar, tapi melaksanakan sholat berjamaah di masjid tidak mau. Itulah syirik mereka. Dia lebih mementingkan nikmat tidur daripada menyembah Allah. Ini namanya syirik ini. Hayya 'ala shalah, suara tawa dari masjid menggelegar, masih enak-enak tidur. Ini namanya syirik. Jelas syirik dia. Menyekutukan Allah dengan tidur, seharusnya sholat tapi disekutukan dengan tidur, dengan bantal guling. Syirik ini namanya, yang tidak kentara. Kalau kaum Nabi Musa, kaum Bani Israel sudah jadi tidak sholat atau ibadah di hari Sabat, jadi keras semua. Maka kita jutaan jadi keras semua ini sudah umat Islam ini. Tidak ada kekuatan lagi umat Islam. Tidak ada kekuatan umat Islam. Dihina oleh kaum lain, bukan cuma dihina, dibantai, dibunuh oleh Islam Spanyol, Muawiyah Barat, Muawiyah Timur di Syria, lalu di Baghdad, Abbasiyah, habis dibantai oleh Genghis Khan, habis mas dibantai, tidak jadi kera tapi dibantai mas, dibunuh oleh pasukan
dicengiskan. Ini pendengar rahmatullah. Ini nyata di Cordoba, Spanyol juga. Dibantai oleh Raja Philip atau Raja Ferdinand atau Ratu Isabella. Dibunuh, Mas. Bukan cuma dibunuh, dikasih masuk di dalam sapi-sapi, patung-patung sapi yang terbuat dari logam, dari tembaka, kasih masuk 2 orang, dibakar dari bawah. Itu penyiksa, disiksa, Mas. Kenapa? Karena melupakan Allah. Hayya 'alas shalah, mereka tidak ke masjid. Allah akan bantai, Mas, dibantai. Kalau kaumnya Nabi Musa, Bani Israel masih jadi kera, ini dibantai kafaratnya, dibantai hukumannya, dibantai umat lain supaya Bapak Ibu tahu, sehingga tidak meremehkan lagi hayya 'alas shalah seorang azan di masjid, baik laki-laki maupun perempuan tidak bisa, Mas. Allah telah banyak memberi nikmat. 5-10 masjid, 5-10 menit untuk sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib di masjid tidak mampu. Sudah keterlaluan ini. Sedangkan kaum Yahudi hari Sabat di masjidnya mereka, ibadah Sabat itu 24 jam itu. Bukan cuma 5-10 menit, 24 jam. Mereka agama lain semedi di pura, di wihara, sampai berjam-jam, sampai 5 jam, 6 jam semedi, kuat. Di gereja mereka bernyanyi, goyang kanan kiri. Ibadahnya mereka bernyanyi di gereja, kuat, Mas. 5 jam. Jam 7 ini, jam 12 baru keluar itu kalau gereja, bayangkan. Ini umat Islam 5-10 menit saja. Atau Jumat cuma 15 menit, tidak mau melaksanakan. Sudah keterlaluan ini umat Islam. Sekarang jadi santapannya orang lain. Habib Rizik datang, tidak mampu juga mengobarkan semangat, tidak mampu, bahkan mereka akan ditangkap oleh Polri, ditangkap mereka. Itu Habib Rizik dengan kasus cat mesum. Ini tidak mampu, Mas. Habib Rizik tidak mampu menggerakkan umat Islam ke masjid. Muhammadiyah tidak mampu, NU tidak mampu juga, Al-Wasliyah tidak mampu, Wahdah tidak mampu menggerakkan umat memenuhi masjid itu sholat subuh berjamaah. Tidak mampu, Mas. Mereka mampunya cuma bisnis agama. Datangkan itu donatur dari Timur Tengah, dirikan pesantren ini, minta iuran siswa, dirikan ini, sekolah-sekolah, madrasah, minta bantuan, minta iuran sama wali murid. Nah, cuma jadi bisnis agama. Contoh itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, eyangnya Gus Dur, pendiri Ponpes Tebu Ireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang. Dia mendirikan madrasah gratis, Mas. Loh, banyak itu asetnya, sawahnya, tebunya, giling terus itu pabrik gula Cukir. Dibiayai sendiri oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak minta iuran dari orang tua siswa. Santri tidak minta, Mas. Itu harus kita ambil contoh yang konkret daripada pendiri NU eyangnya Gus Dur, yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng Jombang, Tebu Ireng Jombang. Desa Cukir, pabrik gula Cukir, Kecamatan Diwa, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, itu sebagai pusat NU. Sebagai Serambi Madinah kalau boleh mengklaim, tapi Jombang tak pernah mengklaim Serambi Madinah. Cuma Gorontalo yang mengklaim Serambi Madinah. Habis itu kena gempa, habis ngoni, takut. Aceh juga Serambi Makkah mengklaim diri, habis tsunami, ribuan, ratus ribu, hampir jutaan orang mati di Serambi Makkah. Makanya mereka mengklaim diri. Tapi kalau Jawa Timur tidak pernah mengklaim Serambi Madinah, Serambi Makkah, tidak pernah, Mas. Tapi dia pusat NU, banyak pesantren sudah di Jawa Timur, itu yang paling banyak pesantren. Bandingkan dengan tempat lain, hampir tidak ada, 1-2 pesantren. Kalau Jawa Timur ribu, Mas, ribu pesantren, ribu, bukan cuma ratus, ribu, Mas. Belum ma'arifnya, NU, sekolahnya, belum madrasah atau ponpes pesantren NU, ribu, Mas. Belum Muhammadiyahnya, ribu. Ini
supaya Bapak Ibu tahu. Belum lagi al-irsyadnya, supaya Ibu Bapak tahu, sehingga kita meneladani daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari, eyangnya Gus Dur, mbahnya Gus Dur, kakeknya Gus Dur, teteknya Gus Dur, tidak minta bantuan iuran ke santri. Sekarang buka sekolah, buka madrasah, buka pesantren, tunggu bantuan dari Arab Saudi. Itu pun masih minta iuran dari bulanan dari orang tua orang tua santri. Nauzubillah min dzalik. Inilah agama sudah jadi bisnis. Allah akan hancurkan ini umat Islam di Indonesia. Dibantai oleh umat lain. Kenapa? Karena membisniskan agama. Iya. Tidak sesuai dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gratis Mas, betul. Sawahnya luas, kebun tebunya luas. Ladang tebunya luas. Santrinya dibiayai makan, minum. Ustadznya, gurunya, kiainya yang kasih ngaji dibiayai juga, anak istrinya di asrama situ. Cukup dibiayai, bukan dihonor, bukan perusahaan, ini amal agama, itu dibiayai Mas, ditanggung hidupnya itu. Para kiai ustadz pengajarnya ditanggung di pesantren asrama oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari. Wakil Hasyim Menteri Agama, anaknya Hasyim Asy'ari, bapaknya Gus Dur. Demikian juga Wahkas pula ditambak beras. Wahkas pula ditambak beras, pesantren tambak beras Jombang. Kemudian juga Wahkas pula dan eyangnya Gus Dur ini juga yang daripada pihak ibu daripada di pesantren Den Anyar, namanya adalah lupa saya. Itu eyangnya Gus Dur juga dari bapaknya ibunya Gus Dur di Den Anyar Jombang. Wahkas pula ada di tambak beras, lalu daripada di Den Anyar ini namanya siapa, Kiai Haji yang Gus Dur ini. Ya nanti saya lupa sih. Ini pesantren besar di Jombang, Den Anyar, Ponpes Cukir, Den Anyar dan tambak beras, tiga pesantren ini. Pendengar rahmati Allah, sehingga kita harus menyontoh kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak membisniskan pendidikan, bahkan membiayai santri sehingga santrinya banyak. Akan tidur gratis, mengaji di situ, mencari ilmu. Insya Allah kita jadikan teladan. Kita akhiri kifarat majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.